Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai perjalanan investasi Fajrin tanggal 20 Juli 2023. Mungkin sudah banyak yang penasaran dengan konten-konten saya. Nah, kita lanjut. Saya kembali lagi mengingatkan mengenai perbedaan mindset antara trader dan investor, yaitu investor itu bedanya apa? Padahal sama-sama beli saham. Nah, investor itu adalah ketika kita beli, kita lebih santai dan bisa melakukan hal lain seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian untuk trader, dia adalah aktivitas transaksi jual beli, jual beli, jual beli dan selalu standby di depan layar laptop. Nah, mungkin kalau ada yang ingin menambahkan bisa tambah di kolom komentar. Selanjutnya, saya akan membagi mengenai pendapatan dan pengeluaran, yaitu dibagi atas 4 kategori. Yang pertama, orang tidak mampu adalah menggunakan gaji plus hutang untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian orang miskin dan tidak bisa kaya adalah orang yang menggunakan gaji hanya untuk memenuhi dua, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kemudian orang yang bisa atau akan menjadi kaya ketika menggunakan gajinya itu menjadi 3 kategori sebagai kebutuhan, keinginan, dan menyisihkan sebagian untuk tabungan. Sedangkan orang yang akan kaya atau kaya raya yaitu adalah orang yang menggunakan gajinya untuk memenuhi kebutuhan, tabungan, dan membeli aset. Kemudian asetnya ini ya, menghasilkan compounding interest di mana keuntungan tersebut dia gunakan untuk memenuhi keinginannya. Nah, kemudian seberapa kali saya mengedukasi untuk minimal 10% dari penghasilan wajib untuk dilakukan investasi, atau biar gampangnya 1 juta per bulan dari nilai penghasilan kita masing-masing. Kemudian saya lanjut untuk perkembangan investasi saya sampai dengan hari ini 20 Juli 2023, yaitu saya masih memegang NISP, Bank OCBC NISP dengan cuan sudah sebesar 50,88% atau setengah beggar, atau cuan senilai 478.500. Kemudian saya membeli PNLF juga. Perkembangan untuk investasi PNLF sudah sebesar 17,69%, dan kemudian saya membeli Elsa sudah berkembang sebesar 16,67%. Jadi semuanya ini kegiatan rutin menabung saya dari menyisihkan pendapatan kita untuk 1 juta per bulan, 1 juta per bulan beli saham dengan analisa rahasia screening saya. Nah, kemudian jika ada yang ingin dikomentari boleh. Selanjutnya, sebenarnya saya cukup kecewa karena perkembangannya sahamnya terlalu cepat. Harusnya kan perkembangannya lebih pelan karena kan kita investasi. Kecuali di trader pasti akan tergiur untuk menjual. Kemudian keputusannya saya akan tetap hold. Kemudian selanjutnya itu perkembangan saham saya selanjutnya yang menabung 3 juta per bulan dari penghasilan 1 juta per bulan, yaitu BBTN. BBTN sekarang sudah berkembang 10% dari total nilai investasi saya atau sebesar 137.500. Kemudian selanjutnya BNGA sudah berkembang sebesar 8,93%, sebesar Rp97.000, dan terakhir adalah BCTN sudah berkembang sebesar 2%. Ini perkembangannya memang kecil, sudah bisa prediksi karena BCTN tipe saham yang stagnan. Jadi hanya beli ketika di bawah harga 650 gitu, karena dia akan begitu terus karena dia sangat stabil, tidak turun tidak naik juga. Dan ini sudah percepatan lumayan karena saya mengejar compounding interest di sini dari dividennya. Kemudian selanjutnya transaksi sehari ini saya melakukan transaksi jual beli saham di mana saya menjual saham ABMM dengan cuan sebesar 22%, dengan saya menukarnya dengan saham MPMX. Saya membeli saham MPMX. MPMX ini dia kepemilikan terbesar dari Saratoga Group, di mana Saratoga Group adalah kepemilikan dari Sandiaga Uno. Nah, di ini kan kaitan dengan tahun politik yang insya Allah akan saya pegang sampai dengan tahun 2024. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan saham saya yang saat ini merah, dan ini alhamdulillah ya merah karena artinya di bulan depan saya tidak akan membeli saham baru. Jadi saya akan membeli atau dollar cost averaging, ya, menambah jumlah kepemilikan dengan penurunan paling rendah. Jadi di sini kan MPM Family tadi sudah turun 0,47%, sebesar 4.500. Kemudian BDMN turun 0,95%, 9.000. Sevin turun Rp17.000 atau 1,6%, dan 1,61%, dan MNCN turun sebesar paling tinggi yaitu 40.000 atau sebesar 3,65%. Wah, kemungkinan di pas gajian bulan depan saya akan mengaverage down saham MNCN ini. Nah, inilah harusnya investasi tidak langsung naik, tapi kita memang mengikuti dinamika naik turunnya. Kemudian kita lakukan analisa, ya. Analisa dari ketiga saham yang turun itu, MPMX saya tidak anggap penurunan karena baru dibeli tadi, ya. Jadi kalau per saat
video ini saya buat, pasti harganya sudah naik oleh MPMX. Jadi saya bahas 3 ini saja. Yang pertama dari kanan ke kiri ya, dari Sevin. Sevin saya melihatnya dari sisi valuasi, kita sebagai seorang investor harus melihat dari sisi valuasi. Nah, DPS ini adalah dividen per share. Jadi dia membagikan dividen eh, sebesar 100 dividen per share. Jadi per perak. Jadi itu yang sama akan menjelaskan dulu earning dan valuation. Earning adalah total yang seharusnya yang diberikan secara aktual, sedangkan valuasi adalah rasionya. Jadi dengan DPS Rp100 per lembar saham yang dibagikan, itu dia dividennya sangat tinggi, yaitu sebesar 16,81% atau 10 kali lipat dari bunga deposito. Jadi ini memang alasan kuat untuk orang-orang yang menonton video ini wajib memiliki saham ini dalam portofolionya. Terlepas dari dia beli saham apa, wajib memiliki saham ini. Karena kenapa? Dari dividen yieldnya sangat besar sekali. Jadi misal Anda punya uang 100 miliar, mau turun berapa juga, nilai dividennya jauh lebih tinggi dari bunga deposito. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan yang inti-intinya saja yang Anda mudah mengerti. Dan selanjutnya itu ada namanya price earning ratio. Price earning rasionya yaitu semakin rendah itu semakin baik, dan normalnya price earning ratio itu 10 kali. 10 kali ke bawah itu dikategorikan murah, dan 10 kali ke atas itu normal, dan mahal itu ketika ada 20 kali. Kemudian price earning ratio-nya di sini juga sangat murah, hanya 5,64 kali. Kemudian yang terakhir adalah PBV, price book value. Jadi price book value itu adalah harga wajarnya atau nilai bukunya. Ini yang sering dikatakan oleh Pak Lo Keng Hong, beli Mercy harga bajai atau Mercy harga Avanza. Jadi saham ini harganya sekarang 595 untuk Sevin, 595. Sedangkan nilai wajarnya PBV-nya hanya 0,45, atau nilai wajarnya itu seharusnya 1309. Jadi yang menonton video ini silakan jika mau borong dan jual di harga book value-nya di Rp1.309. Nah, jadi ini sangat murah. Inilah harta karun yang terpendam yang sudah kita temukan dan saya upload di video ini. Kemudian selanjutnya BDMN. BDMN ini adalah Bank Danamon. Bank Danamon saat ini PR-nya 9,32 ya. Tidak terlalu murah tapi tidak mahal. Ini masih dikategorikan wajar. Kemudian untuk PBV-nya itu, ini harga sekarang 3.120, normalnya itu seharusnya seharga 4.799, atau dengan nilai PBV hanya 0,6 kali. Jadi ini masih sangat murah dan layak untuk ditabung karena nilai dividennya lumayan nih, 3,79%, setara dengan bunga deposito. Jadi kalau beli BDM ini sama saja kita simpan uang di deposito. Dan yang terakhir adalah MNCN. Kenapa saya beli MNCN? Karena dia valuasinya sangat murah. Kemudian meskipun dia nilai dividen value-nya sangat kecil sekali, dividen yield-nya hanya 0,75%, atau kemarin dia hanya bagi Rp5 dari harga sahamnya. Kenapa saya beli ini? Bukan karena dividen, tapi karena PER-nya yang sangat murah, hanya 4,12 kali, dan nilai PBV-nya hanya 0,51 kali. Artinya saham ini wajarnya itu bukan di harga 600-an, tapi di harga 1.300. Jadi ini kesempatan yang belum punya untuk membeli, dan saya akan di nabung saham selanjutnya saya akan bagi proporsional di nilai 1 juta, 300.000, 300.000, 300.000 untuk masing-masing saham ini. Jadi mungkin BDMN 1 lot, Sevin 2 lot, dan sisanya MNCN. Jadi jika ada yang ingin berkomentar, silakan di kolom komentar, dan saya akan terus posting ini selain sebagai perjalanan investasi juga sebagai edukasi untuk para investor. Mungkin jika ada yang ingin collab atau ingin mengundang saya sebagai pembicara juga boleh untuk menghubungi via Japri atau komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sedikit tambahan ya. Jadi bagi yang betul-betul masih baru di dunia saham bisa mengikuti perjalanan investasi saya, karena sejauh ini tidak pernah rugi ya, tidak pernah rugi.